Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kampanye kami dengan judul mengajak masyarakat Indonesia menjunjung sikap toleransi. Ingin tahu apa aja yang kami sampaikan? Tonton terus sampai habis. Berbicara tentang identitas, tentu kita sudah ada asing dengan kata ini. Identitas adalah jati diri yang melekat pada kelompok atau perorangan. Sedangkan identitas nasional yaitu status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang. Saat ini identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Saat ini pula bangsa Indonesia sedang diambang krisis identitas nasional. Sudah banyak kalangan orang dari berbagai usia yang mengikuti arus-arus budaya luar, mulai dari hiburan, teknologi, cara berpakaian, bahkan kebiasaan hidup. Karena kita terlalu memperhatikan budaya yang ada di luar, kita bahkan tidak sempat perhatikan budaya kita sendiri. Sehingga negara luar sampai mengklaim budaya yang ada di Indonesia menjadi budaya mereka. Contohnya yaitu Malaysia. Ya, Malaysia pernah mengklaim Merak Ponorogo, wayang kulit, dan batik sebagai budaya mereka sendiri. Negara lain saja perhatian dengan budaya kita, sampai ingin menjadikannya sebagai budaya mereka sendiri. Kita yang sudah hidup beridentitas sebagai warga negara Indonesia dengan berbagai macam budaya dan bahasa yang sudah ada, mengapa kita tidak bisa bersyukur? Maka dari itu, kita harus mulai menanamkan cinta terhadap Indonesia sejak dini atau pada generasi yang akan datang. Dan bagi kita yang sudah terlanjur fanatik atau mengikuti tren luar, dengan itu mulailah mengurangi sedikit demi sedikit dan menanamkan rasa kepedulian atau cinta kepada budaya Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti polis, yang berarti negara kota. Sedangkan etika juga berasal dari bahasa Yunani yang disebut ethos, dan yang berarti bahwa tindakan atau sikap yang baik atau etis. Nah, menurut saya sendiri, sebagai manusia, makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain, maka hendaknya kita menanamkan cara dan sikap agar dapat beretika dan berperilaku dengan baik. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya manusia sejak lahir, bahkan sejak bayi sudah belajar beretika politik, bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menerapkan cara beretika politik dengan baik. Nah, lantas sebagai mahasiswa apa saja yang dapat kita lakukan agar dapat menerapkan etika politik dengan baik? Bisa saja misalkan mengikuti kegiatan LK yang ada di kampus, kemudian mengikuti pemilu, atau misalkan mengawasi jalannya pemilu, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan contoh-contoh hal kecil yang dapat diterapkan agar dapat melatih atau membuat etika politik kita menjadi lebih baik. Demokrasi adalah pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Sedangkan demokrasi perwakilan adalah seluruh rakyat memberikan pendapat atau memberikan pendapat melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Sebagai contoh kasusnya adalah pemilu presiden. Pemilu ini merupakan salah satu hak warga negara dalam memilih hak pilih. Warga berhak memilih calon presiden tersebut yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Hak pilih harusnya digunakan dengan bijak. Sebelum memutuskan menggunakan hak pilih, kita perlu mengetahui visi dan misi calon presiden tersebut. Jadi kita perlu mengikuti jejaknya, yaitu menonton debat presiden secara langsung. Apabila tidak bisa menonton, kita perlu mencari rekamannya. Kita perlu mencermati rekaman jejaknya tuh, sehingga kita bisa mengira-ngira sejauh mana kompetensi dan kredibilitas calon tersebut.
serta pelajari bagaimana dampak dari kebijakan yang akan mereka rancang. Jangan memilih berdasarkan popularitas saja, tetapi pertimbangkan latar belakangnya. Untuk pemilu yang akan datang, gunakan hak pilihmu dengan bijak. Pilih wakil rakyatmu dan pemerintah yang betul-betul mempresentasikan suaramu. Gunakan hak pilihmu dengan jujur, bebas, dan adil. Baik, kita masuk ke dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia kita tahu bahwa dari sekolah dasar sampai sekarang kita tuh sudah mempelajari hak asasi manusia. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan kebebasan. Nah, bisa dikatakan hak asasi manusia itu bersifat adil karena tidak melihat status, budaya, suku, ras, dan umur. Hak asasi manusia ini bisa dipakai saja di mana saja. Karena adanya hak asasi manusia, negara kita bisa mendapatkan keharmonisan, kesejahteraan, dan keadilan yang sama. Di sini aku akan menjelaskan mengenai kewargaan digital. Sebelumnya apa sih kewargaan digital itu? Apakah kita sebagai masyarakat yang menggunakan media sosial sudah bijak atau belum? Kalau misalnya sudah, apa aja yang udah teman-teman lakuin? Apa aja cara-caranya? Nanti akan kita bahas ya. Menjadi kewargaan digital yang baik itu sebenarnya ada di undang-undang loh teman-teman. Ada landasan hukumnya, yaitu di Undang-Undang ITE tahun 2008 dan 2016, yaitu pada pasal 27-29 yang bunyinya melarang tindakan digital yang merugikan orang lain, yang kayak hoax dan lain-lain. Oh ya teman-teman tahu nggak ada yang namanya jejak digital? Kalau misalnya teman-teman belum tahu, teman-teman wajib banget untuk mengetahui jejak digital ini. Jejak digital itu sendiri adalah misalnya gini, teman-teman menggunakan media sosial dari tahun 2015. Sekarang 2020, berarti 5 tahun yang lalu itu udah ada jejak digitalnya teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman posting, teman-teman komentar, kritik, itu semuanya tersimpan di media sosial, baik di Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Jadi kita itu harus berhati-hati ya teman-teman, harus kritis dalam membaca berita atau menerima informasi yang baru. Jangan sampai kita menerima suatu berita itu dengan langsung kayak gitu ya teman-teman, nggak difilter dulu, tidak disaring dahulu. Jadi kita harus mencari check and recheck. Jadi informasinya itu harus dicari lebih dalam lagi dari sumber yang lain. Jangan hanya dari satu sumber aja. Itu adalah salah satu cara nih teman-teman, supaya kita jadi kewargaan digital yang baik. Jadi ada baiknya mulai dari sekarang, saat kita sudah atau teman-teman udah melihat video ini, jadi teman-teman udah tahu nih sekarang, udah punya edukasi yang bagus dan baik. Teman-teman mulai jalani dalam hidup teman-teman ya. Jadi mulai dari hal kecil aja dulu deh, kayak teman-teman memposting atau mengkritik sesuatu itu dipastikan dulu informasinya, seperti yang Monik bilang tadi ya, bener apa enggak, dicek and recheck lagi. Dan kalau misalnya emang teman-teman mau komentar, itu dipikirin lagi apakah komentar ini merugikan orang lain atau tidak. Jadi balik lagi ke diri sendiri, kita itu harus sopan dan santun saat mengkritik atau berkomentar sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu di media sosial, karena semuanya itu terekam ya teman-teman. Dan juga kebebasan kita untuk berpendapat itu tetap ada, tapi dengan cara yang baik dan benar, sopan dan santun. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu hasrat seks seseorang secara paksa, atau tindakan lainnya yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi gender, kuasa, atau sebab lainnya yang berakibat
penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, dan lain-lain. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah dua hal yang berbeda. Kekerasan seksual adalah istilah yang mencangkupannya lebih luas daripada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah salah satu jenis dari kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sangatlah banyak, diantaranya pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, dan lain-lain. Beberapa contoh lain yang juga bisa masuk sebagai kekerasan seksual dan bisa dialami tidak hanya perempuan maupun laki-laki, seperti menyentuh atau melakukan kontak fisik tanpa persetujuan, mengintip, atau menyaksikan seseorang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Untuk contoh kasus kekerasan seksual yang sekarang ini adalah yang kita lihat adalah kurangnya respek laki-laki terhadap perempuan, seperti menyentuh tanpa izin atau menyentuh organ vital perempuan, seperti contoh kasus begal payudara. Kasus begal payudara ini terjadi di Jalan Kemayoran. Pelaku kasus begal ini ditangkap oleh warga sekitar karena itu merupakan pelecehan seksual dan tidak menghargai perempuan, sehingga warga setempat menelpon polisi untuk mengatasi permasalahan itu dan memberikan sanksi untuk kejadian itu. Untuk kekerasan seksual ini bisa menyebabkan kehamilan tak terencanakan, munculnya gangguan di alat vital, gangguan kesehatan mental, dan lain-lain. Cara menghindar dan menghadapi kekerasan seksual adalah selalu waspada, terutama saat berada di tempat publik, membekali diri dengan mempunyai bela diri, lakukan perlawanan, waspada orang yang tidak dikenal. Baik, kita sekarang masuk ke dalam perundungan, atau kita sering bisa bilang itu bullying. Kalian tuh tidak asing untuk mendengar kata-kata bullying, karena kita setiap hari mendengar kasus-kasus bullying, biarpun lewat berita atau lewat medsos dan lain-lain, atau kita bisa lihat dari konten-konten yang ada. Nah, bullying adalah tindakan atau perilaku yang tujuannya untuk menyakiti orang lain, biarpun lewat verbal maupun fisik. Kok bisa terjadi bullying sih? Karena pelakunya ini pernah terjadinya dibully sama orang lain, sehingga ia melampiaskan kepada orang lain. Maka bisa terjadilah bullying. Nah, bullying ini biasanya di sekitar kita bisa terdapat di sosial media, seperti ujar kebencian dan lain-lain, karena para penikmat nonton ini tidak suka sama konten-konten kita. Memang setiap orang itu berhak untuk berpendapat, tapi jangan berpendapat yang membuat hati seseorang itu tersinggung. Nah, kita sebagai keluarga negara yang baik harus memakai sosial media yang baik. Jika kita sebagai korban mendapatkan bullying, kita harus menghindari agar tidak terjadilah trauma atau depresi. Kita sebagai keluarga negara yang baik harus bersatu untuk melawan bullying, agar negara kita ini bisa harmonis. Korupsi, ya, sudah tidak asing bagi kita untuk mendengar kata ini. Korupsi adalah tindakan buruk berupa mencuri maupun memberi atau melakukan yang tidak seharusnya. Ada banyak sekali bentuk-bentuk terjadinya korupsi, di antaranya penggelapan, suap menyuap, kecurangan, penggadaan, dan lain-lain. Korupsi merupakan satu dari sebagian besar kasus yang sering terjadi di Indonesia, baik dilakukan oleh pejabat, public figure, guru, maupun kita sendiri. Contoh kasus korupsi yang paling sering kita jumpai di situs sosial yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi atau pemerintah. Mengapa mereka melakukan korupsi?
Mereka melakukan korupsi karena mereka belum menemukan kepuasan atas apa yang telah mereka dapatkan, baik dari hasil maupun jabatan. Tak hanya mereka, terkadang kita pun masih merasa kurang atas apa yang telah kita dapatkan, sehingga kita memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang lebih dan keuntungan untuk kita sendiri, seperti korupsi uang jajan dan korupsi waktu. Dampak yang terjadi dari korupsi tidak hanya berimbas kepada pelaku, tapi juga berimbas pada kita semua. Sebagai contoh yang paling besar yaitu perekonomian negara. Mungkin hanya 1 atau 2 orang yang melakukan korupsi, dampaknya masih belum terlihat, tetapi kedepannya akan berdampak kepada semua masyarakat. Tidak hanya perekonomian yang menurun, tapi kesenjangan masyarakat dengan pemerintah juga akan menurun, di mana masyarakat mulai tidak percaya dengan pemerintah. Untuk selanjutnya adalah intoleransi. Mendengar kata intoleransi bukan merupakan sebuah hal baru lagi di telinga kita. Intoleransi terkadang menjadi alasan utama atau pemicu utama negara kita terpecah belah, terjadinya peperangan, permusuhan, dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa intoleransi sendiri berarti seseorang yang tidak memiliki sikap tenggang rasa atau tidak bisa toleransi dengan orang yang berbeda dengan kita. Nah, perbedaan yang dimaksudkan itu sangat luas, tidak serta-merta hanya dengan perbedaan sara, suku, agama, ras. Tidak hanya itu saja, tetapi juga perbedaan latar belakang, pendapat, perspektif, sudut pandang, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari perbedaan itulah yang menyebabkan orang terkadang tidak bisa menghargai, sehingga menimbulkan rasa intoleransi itu sendiri. Nah, tidak memiliki sikap tenggang rasa terhadap orang yang berbeda dengan kita. Adapun menurut saya beberapa faktor atau beberapa hal yang menjadi penyebab atau pemicu rasa intoleransi itu. Misalkan, SDM yang masih rendah, lingkungan hidup yang toksik, atau kebiasaan hidup yang buruk. Jika kebiasaan hidup kita buruk sejak kecil, tidak bisa menghargai dari hal kecil saja, atau menghargai perbedaan yang kecil aja, nah mungkin itu akan jadi kebiasaan sehingga bisa terbawa sampai besar nanti. Nah, maka dari itu, saya mengajak saya, Anda, dan kita semua, semoga kita bisa saling lebih menghargai apapun itu perbedaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Karena perbedaan itu indah, ya. Karena dengan bisa saling bertoleransi, saya yakin negara kita bisa hidup dengan aman, damai, dan tentram. Selanjutnya kesimpulan mengenai KPKI, yaitu korupsi, perundungan, kekerasan seksual, dan juga intoleransi. Teman-teman tahu kan KPKI bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh pihak manapun. Teman-teman, mari kita bahas satu-satu, yaitu mulai dari kekerasan seksual. Salah satu contoh kekerasan seksual adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual biasanya tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak ya teman-teman. Dan juga harus ada seks edukasi. Jadi jangan sampai kita melecehkan orang lain, menyentuh tanpa permission, tanpa izin, atau melecehkan. Banyak loh teman-teman bentuk dari pelecehan seksual itu sendiri, yaitu lelucon kotor yang berbau seksual itu juga nggak boleh ya teman-teman. Misalnya ada teman-teman yang berkata atau membuat lelucon atau meme yang kurang enak didengar atau berbau seksual, itu sudah termasuk pelecehan seksual. Jadi sebaiknya kita menghindari yang namanya pelecehan seksual, Pelecehan seksual itu bisa terjadi pada perempuan ataupun laki-laki. Selanjutnya ada perundungan atau yang sering kita dengar itu dengan bullying. Bullying sendiri itu pada korban itu dampaknya sangat besar ya teman-teman. Bisa sampai pada bunuh diri, itu bahaya banget dan udah banyak sekali contoh-contoh dan juga berita nyata yang terjadi di Indonesia. Bentuknya pun ada 4, yaitu verbal, fisik, sosial, dan juga di dunia maya. Kemudian bagaimana cara kita menghindari bullying, yaitu dengan melaporkan orang yang bersangkutan ke orang tua atau guru atau dosen. Jadi kita juga kalau misalnya di dunia maya blokir akunnya, jangan membalas dan jangan dendam. Selanjutnya korupsi. Korupsi itu biasanya didefinisikan mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan juga dampaknya merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Bisa juga biasanya pada ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan, sampai pada kerugian negara. Kemudian intoleransi. Intoleransi itu biasanya merasa dirinya itu paling benar atau egois. Jadi di dalam dirinya itu tidak ada rasa
toleransi, atau ingin mengerti atau menghormati orang lain. Jadi teman-teman, intoleransi ini sangat penting ya. Yang paling parah dari intoleransi itu yaitu munculnya terorisme. Sebaiknya kita itu solusinya saling mengenal, rukun, mencintai, damai, ditanamkan sejak dini, diberi pemahaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita mulai membangun karakter dari dalam diri kita untuk Indonesia.